Sekjen Partai Gerindra menyebut rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan dilakukan bulan ini. Lantas apakah pertemuan ini akan membahas kemungkinan PDI Perjuangan masuk dalam koalisi pemerintahan? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang sore hari ini. Mas Burhan. Terima kasih Cynthia. Kalau Sekjen Gerindra menyebut pertemuan akan dilakukan bulan ini pernyataan benar-benar bisa dipegang atau akan ada hal lain yang mempengaruhi pertemuan keduanya? Ya, pernyataan Sekjen Gerindra itu menegaskan bahwa rencana pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo kemungkinan besar akan dihelat dalam waktu dekat. Lagi-lagi sebelum janur kuning melengkung, tentu masih ada potensi perubahan, tapi jangan lupa rencana pertemuan ini sudah memasuki tahap-tahap finalisasi. Udah banyak gesture yang ditunjukkan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan akan ada pertemuan. Ibu Mega berkali-kali menyebut mengenai rasa terima kasih atas pencabutan TAP MPRS yang meniadakan tuduhan berkaitan dengan Pak Bung Karno dianggap terlibat dalam G30 PKI. Meskipun kita tahu TAP MPRS itu sebenarnya dicabut pada masa Pak Jokowi. Tetapi dalam politik ketika pernyataan tersebut diasosiasikan dengan Pak Prabowo, berarti memang ada rencana dari Ibu Mega untuk lebih proaktif. Ya. Bahkan elit PDI Perjuangan menyebut Pak Prabowo dan pemerintahannya sebagai mitra strategis. Dan itu membuka kemungkinan yang lebih lebar terjadinya pertemuan antara kedua tokoh. Tapi gini Mas Burhan, sebenarnya apa tujuan dari pertemuan keduanya? Pesan apa yang ingin disampaikan antara Prabowo dan juga Ibu Mega? Dan seberapa serius sih hasil dari pertemuan kedua tokoh bangsa ini? Pertama, ini rencana pertemuan sudah berkali-kali dan tidak terjadi. Termasuk pada saat Pak Prabowo hendak dilantik sebagai presiden 20 Oktober 2024 yang lalu. Ya. Saat itu yang kita baca Pak Prabowo yang terlihat lebih proaktif untuk melakukan pertemuan dengan Ibu Mega. Penting terutama dalam rangka meningkatkan legitimasi kemenangan Pak Prabowo. Tetapi pertemuan itu tidak terjadi. Nah, kalau yang sekarang yang saya baca justru yang lebih aktif jemput bola adalah pihak PD Perjuangan. Pak Prabowo terlihat sedikit jual mahal. Karena pertama Pak Prabowo sudah dilantik. Artinya berbeda dengan sebelumnya ya? Ya, ada bedanya. Jadi yang sekarang posisi Pak Prabowo dari sisi bargaining position, bargaining power itu lebih kuat ketimbang sebelumnya. Bagaimanapun Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden hampir 100 hari ya. Sejak Oktober. Yang kedua, kekuatan politik Pak Prabowo jauh lebih meningkat. Tanpa dukungan PDI Perjuangan pun Pak Prabowo sudah menguasai secara mutlak di parlemen. Tetapi di sisi lain PDI Perjuangan yang dari sisi politik bargainingnya relatif lebih rendah dibanding sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada pertemuan tentu makin memperkuat posisi Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya apa yang didapat oleh PDI Perjuangan kalau misalnya terjadi pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo? Nah, tentu tidak bisa dilepaskan Cynthia dari kasus yang membelit elit PDI Perjuangan terutama Sekjen. Dan tentu saja kita bisa baca inisiatif pertemuan tersebut lebih banyak dibawa oleh kubu Mbak Puan, Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan yang kita tahu lebih banyak bersinggungan dengan pemerintah. Jadi kalau misalnya PDI Perjuangan itu terlalu konfrontatif dengan pemerintah, mungkin ada kekhawatiran terutama dari kubu Mbak Puan itu akan mempersulit posisi PDI Perjuangan ke depan. Artinya pembahasannya akan lebih ke unsur politis dibandingkan dengan kepentingan bangsa, seperti itu? Begini ya, kita tidak bisa memisahkan hubungan politik dengan kebangsaan, apalagi kalau dilakukan oleh elit-elit partai. Elit-elit partai ini bernafas pun bisa dibaca secara politik, Cynthia. Meskipun bungkusnya bungkus kebangsaan, dan itu penting juga pertemuan antara kedua tokoh, Ibu Mega dan Pak Prabowo, gitu ya. Betapapun keduanya berbeda jalan, terutama dalam konteks Pilpres 2024 yang lalu, tetapi masih bisa bertemu. Itu kan penting ya untuk semangat silaturahmi kebangsaan. Dan itu sesuai juga dengan
spirit yang selama ini dibawa oleh Pak Prabowo. Tetapi mengasumsikan kalau ada pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega tidak membicarakan langkah politik, itu terlalu naif ya. Kemungkinan besar tetap ada pembicaraan politik di balik pertemuan yang di ramekan dengan nasi goreng tadi ya. Pasti ada pembicaraan politik dan itu tentu saja dibicarakan di belakang layar. Jadi dugaan saya kenapa agak berlarut, deal-dealnya itu belum ketemu di belakang. Kalau sudah terjadi kesepakatan, terjadi renegosiasi, Ya. nah mungkin pertemuan kedua tokoh itu hanya formalitas, tetapi di belakang layarnya semuanya sudah disiapkan. Nah ini yang belum siap, deal-deal atau renegosiasi itu, sehingga sampai sekarang belum terjadi pertemuan. Tapi kalau Oke. sudah terjadi kesepakatan, ya saya kira pertemuan nanti akan lebih banyak diwarnai oleh canda tawa dan nasi goreng. Oke, tapi ada tidak kemungkinan PDI Perjuangan akan berkoalisi, akan bergabung dengan pemerintahan? Lalu nanti akan seperti apa konstelasi politiknya? Nah ini menarik ya, kalau ditanya ada atau tidak tentu potensi itu masih terbuka dalam politik ya. Karena kita tahu posisi PD Perjuangan yang sendirian di luar Ya. kekuasaan, itu secara matematika politik juga tidak banyak gunanya, Hmm. karena kekuatan politik di parlemen yang mendukung pemerintah terlalu kuat. Tetapi tentu ada harga yang harus kita bayar, yaitu checks and balance yang makin terpuruk ya, karena semua kekuatan parlemen berada di belakang. Hmm. Tetapi lagi-lagi kalau misalnya PDI Perjuangan masuk, yang terjadi adalah adu kuat nih. Karena kita tahu hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih mesra, sementara tidak ada masalah antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Yang menjadi problem adalah masalah Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Hmm. Jadi kalau misalnya Ibu Mega masuk, berarti ada segitiga permainan politik di dalam kekuasaan. Hmm. Dan itu tentu permainannya digeser dari urusan oposisi versus koalisi, tetapi konflik intra-partai koalisi yang tentu saja akan menarik karena pertarungannya lebih bersifat intrik dan manuver di dalam koalisi ketimbang hubungan atau relasi antara Hmm. koalisi versus oposisi. Oke, Mas Burhan, kalau dilihat pertemuan ini disebut akan berlangsung bulan ini, akan berpengaruh tidak jika pertemuan berlangsung sebelum atau sesudah Kongres? Ada pengaruhnya ya. Pertama kalau misalnya dilakukan sebelum Kongres, tentu buat PD Perjuangan akan semakin memantapkan positioning partai, terutama ketika tanda kutip ya berhadapan dengan kekuasaan. Jadi kalau dilakukan sebelum Kongres, maka PD Perjuangan bisa mengklaim apapun keputusan Kongres, termasuk ketua umum, hasil Kongres, termasuk jika Ibu Mega kembali menjabat sebagai ketua umum, itu sudah bisa diklaim, direstui oleh kekuasaan. Jadi memuluskan kekhawatiran, terutama dari sebagian pihak di internal, bahwa Ibu Mega tidak direstui oleh Pak Prabowo. Kalau itu dilakukan sebelum Kongres. Ya. Oke. Tetapi kalau dilakukan setelah Kongres, itu kan kita tidak tahu apa putusan hasil Kongres dan siapa ketua umumnya. Nah, ini lagi-lagi kalau dilihat dari sudut pandang PD Perjuangan, akan lebih baik jika pertemuan dilakukan sebelum Kongres. Dan kita tahu, gitu ya, Pak Prabowo juga tentu dalam posisi menjadi center of attraction, ya. Karena apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo akan lepas dari scrutiny dari PD Perjuangan, karena yang disalahkan kan bukan Pak Prabowo-nya, Ya. yang dikritik bukan Pak Prabowo-nya. Justru Pak Prabowo diperebutkan nih ya, Ya. antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Dalam hal ini adalah PD Perjuangan. Jadi di sini yang paling diuntungkan segalanya adalah Pak Prabowo, karena beliau akan menjadi magnet kuat yang mempersatukan banyak pihak kepentingan yang bertikai. Baik, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.